Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Sabtu 5 Februari 2022 yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami dan mencelikkan mata rohani kami agar kami boleh mengerti dan melihat kebenaran yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berkati hamba-Mu untuk boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu ini menurut dengan kehendak Tuhan. Penuhilah ia dengan hikmat dan bijaksana, pengertian yang berasal daripada Engkau, agar firman-Mu boleh diberitakan, disampaikan menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-42 sampai 44 dengan judul atau perikop yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang datang kepada kita sebagaimana yang kita baca diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Saya memberikan tema atau judul dalam renungan ini yang gereja yang konsisten. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsisten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tidak berubah, selaras, dan sesuai dengan tujuan dan rencana utama. Konsisten merupakan kesesuaian antara sikap, keputusan internal kita dengan tindakan. Hal itu menunjukkan kemantapan, kesungguhan hati, dan kesanggupan kita untuk bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Itu adalah konsisten. Apa hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Menunjukkan sikap Yesus yang begitu konsisten terhadap tugas, misi, dan panggilannya, yang mana dalam ayat yang ke-43, bahwa aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam konteks nas yang kita baca itu, di mana Yesus bergegas pergi setelah ia mengambil waktu untuk sendiri dan berdoa. Dia bergegas pergi untuk memberitakan Injil ke kota-kota lain. Walaupun pada saat itu begitu banyak orang yang mencari dia, begitu banyak orang yang menahan dia untuk mendengarkan dia, untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan mereka. Tetapi Yesus mengambil langkah yang luar biasa. Walaupun demikian luar biasanya popularitas yang ia miliki pada saat itu, ia begitu terkenal karena mujizat, karena
hal-hal besar yang ia lakukan. Dia terus bergegas pergi dan meneruskan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Dia melanjutkan perjalanannya dan memberitakan Injil ke kota-kota lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memberitakan Injil adalah sesuatu yang paling mendasar. Kita melihat contoh teladan Tuhan Yesus Kristus yang begitu konsisten dalam pengajarannya, dalam pelayanannya selama ia berada di dunia. Yang menjadi tugas utama, ia tetap konsisten pada pelayanan penginjilan. Walaupun ia ditahan, ia dipuji, ia begitu populer, itu tidak membuat Yesus untuk berhenti mengabarkan Injil. Seringkali kita manusia, ketika kita sudah berada pada puncak, yaitu ketenaran, yaitu puji-pujian orang yang luar biasa, popularitas yang luar biasa, seringkali itu mengganggu konsistensi dan panggilan utama kita. Tapi Yesus telah memberikan contoh, dia tetap berada pada suatu garis utama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana yang menjadi tugas tujuannya dalam ayat yang ke-43b. Dikatakan, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dia tahu bahwa Injil itu merupakan sesuatu kekuatan Allah mentransformasi kehidupan orang sehingga orang itu menjadi bertobat dan menerima Tuhan, semua karena Injil yang ia beritakan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab dan renungan kita pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tetap konsisten pada tugas panggilan awal kita, yaitu memberitakan Injil, dan gereja akan terus memiliki semangat yang sama sebagaimana semangat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita, dan memantapkan kita untuk tetap mengutamakan yaitu pemberitaan Injil yang disebut dalam gereja kita itu PKB, itu pemberitaan kabar baik yang boleh menjadi suatu sarana bagi kita untuk belajar bagaimana memberitakan Injil, mengembangkan diri agar Injil disampaikan kepada setiap orang yang merindukannya. Oleh karena itu, mari kita tetap konsisten kepada tugas utama kita adalah gereja yang menginjili. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita bersatu hati dalam doa bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami untuk tetap konsisten dalam menyatakan yaitu pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan awali, Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami teruskan kepada jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini yang memampukan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tetap pada komitmen awal, tetap setia dalam memberitakan Injil yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.